Baik, ikhwah, kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan kembali dars nahwu dasar kita merujuk pada kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi yang ditulis oleh beliau Al-Ustaz Ajeng Zakaria rahimallahu taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan berkaitan dengan mansubatul asma, yakni isim la. Isim la. Isim la ini nanti kaitannya adalah dengan penafian, penidaan, jadi tidak. Dan la ini nanti memiliki beberapa kondisi, yang mana kondisinya berpengaruh terhadap makna kalimatnya. Di intinya nanti ada kalanya menidakkannya itu ya menafikan, menidakkan atau mentiadakan keseluruhan dari jenisnya, dan ada kalanya dia ya hanya meniadakan satu benda saja atau satu isim saja. Adapun eh, kondisi i'rabnya juga nanti ya menyesuaikan juga. Ya, kalau dia sebagai penafi keseluruhan jenis atau disebut dengan nafiyah lil jins nanti ya, maka kondisinya nanti wajib dalam kondisi mabni atas tanda nasabnya. Mabni atas tanda nasabnya. Adapun mu'rab nanti ya, ada beberapa kondisi dirinci lagi. Baik, kita langsung ke kitab nih, ikhwan. Kita melanjutkan bahasan di halaman 67. Ya, kalau berdasarkan silabus sebenarnya nanti malam ini adalah berkaitan dengan isim la, kemudian pembagian isim la ya, antara mu'rab dan mabni. Ya, namun Anda rasa pembahasannya cukup singkat, kita bisa barengkan saja, insya Allah. Baik, kita baca dulu definisi dari penulis nih. Ismun la. Amal la fahiya nafiyatun lil jinsi. Fungsi utamanya la nanti adalah nafiyatun lil jinsi. Menafikan, ya, mentiadakan lil jinsi dari keseluruhan jenisnya. Ya. Dan ta'malu amala inna. Dan dia itu beramal amalan inna. Maksudnya bagaimana? Memansubkan isim, merofakkan khobar. Ya. Namun sedikit yang berbeda adalah bahwasanya nanti mansubnya itu ya hanya sebatas sebagai tanda mansub saja. Tapi tepatnya nanti mabniun ala ma yunsabu bihi. Mabni atas tanda nasabnya. Ya, wa tarfa'ul khobaru. Nah, baru khobarnya nanti dalam kondisi marfu. Contohnya, la rojula fid dari. Ketika dikatakan la rojula fid dari, maka ya benar-benar tidak ada satupun laki-laki fit dari di dalam rumah. Ya, jadi rojula ini mabniun ala ma yunsabu bihi. Jadi bukan mansub. Ya, jadi tidak bisa ditanwin. Ya. Karena dia mabniun atas tanda nasabnya. Ya, benar-benar tidak ada satupun laki-laki di dalam rumah. Entah yang tinggi, yang pendek, yang tua, yang muda, keseluruhan jenis laki-laki tidak ada di dalam rumah. Beda kasusnya kalau nanti rojulanya diganti menjadi rojulun,
La rojulun fidari. Nah, ini maknanya menjadi tidak ada satu orang lagi di dalam rumah. Hmm. Kemudian contoh lainnya, la kadhiba mamduhan. Tidak ada orang yang berdusta itu ya mamduhan, terpuji ya. Entah yang tua, yang muda, mau pejabat, mau apa misal orang-orang penting, mau raja. Ya. Kalau dia berdusta maka dia ya, tidak terpuji. La kadhiba mamduhun. Ya, sama kasusnya kalau kadhibanya diganti kadhibun, la kadhibun mamduhun, ya, yang maknanya sebatas menjadi tidak ada orang yang berdusta itu mamduhun, terpuji. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan nih kok. Ini Ustadz berarti eh, la rojula fit dari ini fit dari dia apa takdirnya rofa Ustadz ya marfu Betul, fi mahali raf'in. kembali rofa. Nama Ustadz sekolah. Oh ya, khair. Ada pertanyaan lain nih kok. Oh, izin Ustadz. Iya. Font tadi yang Eropnya takdiri yang mana tadi Ustadznya? I'rabnya Yang mahali raf'in. yang Fit dari. iya, COVID darinya. Ya, Fi oke. mahali rof'in. Betul, fi mahali raf'in. Oh, V-nya Ustadz ya. V-nya. Satu kesatuan, fit dari. Satu kesatuan. Betul, Oh, nggih, nggih. Fi mahali rof'in. Khobar ya Ustadz ya? betul, sebagai khobar. Oh, nggih. Kemudian yang rojula itu Ustadz, Hmm. La rojula itu nanti. Hmm. la rojula itu tadi dia mabni ala Mayun apa sobubi. Ustadz? Mayun sobubihi. Ya, tanda nasabnya. Berarti kalau mabni itu dia memang nggak ditanwin Ustadz ya. Betul, tidak ditanwin. Salah satu cara mengindikasi mabni ala mayun sobubi. Oh, oke. Oke, Ustadz, syukuran. Oke, ada pertanyaan lain nih kok? Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, ya kita ikut silabus nih, loncat sedikit nih. Berkaitan dengan isim lain, ya, nanti ada dua kondisi. Yang pertama, mabniun ala ma yunsabu bihi, ini ketika dia beramal sebagai nafi lil jins. Jadi ketika nafi lil jins, maka wajib mabni ala ma yunsabu bihinya. Contohnya, la tilmidha hadirun, nih, tidak ada satupun murid yang hadir. La tilmidha ini mabniun ala ma yunsabu bihinya. Contoh lainnya, kadhiba ini, aslinya kadhibuna, afan kadhibani, kemasukanlah kalau nafi lil jins maka ya mabni atas tanda nasab. Jadilah kadhiba ini yusab dakoni. Nah, tidak ada eh, satupun dua orang yang saling berbohong itu ya ya saling membenarkan. Ya. Contohnya la zalimina mahbubuna. Tidak ada orang-orang yang zalim itu mahbubun dicintai. Atau la mujtahidati mazmumatun. Tidak ada orang yang bersungguh-sungguh itu mazmumatun, tercela. Semuanya nafilil jinsi, menafikan seluruhan jenisnya. Maka wajib dalam kondisi mabni alama yang sobubi, mabni atas tanda nasabnya. Ya. Kalau mufrad, kalau isim mufrad ya dengan fathah, kalau isim musanna dengan ya, kalau jamak mudzakkar salim ya dengan ya juga, kalau jamak taksir kasroh
Jamak mudzakkar salim dengan ya, muannas salim dengan kasroh. Ini jamak taksir juga dengan kasroh. Jadi ya pasti nanti tilmid i'rabnya pasti mabniun ala ma yunsabu bi. Kemudian ada kalanya dia mu'rab. Nah, ketika mu'rab nanti dia status nafilil jinsnya sudah lepas nih. Ya, ya sudah tidak apa? Sudah ya tidak nafilil jins. Konteksnya hanya menafikan ya, sebagian dari keseluruhan saja. Ada dua kondisi nanti. Yang pertama ketika ya, isim lainnya nanti mudhof nih. Ketika mudhof nih, maka ya i'rabnya nanti jadi mansub nih. La sahiba ilmin mazmumun. Ya, jadi dia tidak ditanwin bukan karena dia nafilil jinsi, tapi dia karena idhofah. La sahiba ilmin mazmumun. Kemudian la syahida zurin mardiyun anhu. Tidak ada syahida zurin apa saksi palsu mardiyun anhu yang diterima persaksiannya darinya. Afan, untuk satu ini nanti dia juga nafilil jins, ikhwah. Afan. Dia juga nafilil jins. Dia nafilil jins, namun karena dia diidhofahkan, maka statusnya nanti bukan mabniun ala ma yunsabu bihi, tapi statusnya menjadi mu'rab mansub. Khusus yang ini. Nah, kemudian kondisi yang kedua adalah idza kana syabihan bil mudhof. Ketika dia itu menyerupai mudhof. Menyerupai mudhof itu ya seolah-olah idhofah tapi padahal bukan. Ya, seolah-olah idhofah tapi bukan. Maka statusnya nanti dia mansub. La sa'yan fil khairi makruh. Tidak ada orang yang sa'yan berjalan di atas kebaikan itu makruhun dibenci. Sa'yan fil khairi ini mirip seperti idhofah. Ya, orang yang menjalani kebaikan atau berjalan di atas kebaikan. Contoh lainnya di sini la toli'an jabalan hadirun. Tidak ada pendaki gunung yang hadir. Nah, ketika syabin bil mudhof maka menjadi mansub. Ya, bukan mabni ala mansub bi, dicirikan dengan dia tanwin. Tidak ada pendaki gunung hadir yang hadir. Ada pertanyaan sampai di sini kok? Monggo. Izin Ustadz, Iya. berarti isim la yang mu'rab, i'rabnya mu'rab itu hanya tarkib idhofah aja Ustadz ya. Ya, ketika idhofah. Kalau seandainya dia dalam uslub na'at man'ut masuknya ke yang mabni. Dia syabian bil na'at man'ut. Contohnya bagaimana kalau na'at man'ut? Misalnya seperti eh, ya seperti yang ini Ustadz. Seperti yang di bagian mabni cuman di bagian isim la-nya itu nanti dikasih naat gitu Ustaz. Oh, eh, kalau diberi naat nanti dia statusnya bukan lagi nafilil jins sih, karena sudah disandarkan pada suatu. Jadi misal kalau laki-laki yang mulia berarti itu sudah tidak keseluruhan laki-laki. Jadi tidak bisa dikatakan nafilil jins. Ya, jadi syarat nafilil jins ya benar-benar harus Oh, keseluruhan oh, jenisnya. oke. Kalau laki-laki ya semua laki-laki, kalau perempuan ya semua perempuan. Kalau hewan ya seluruh hewan gitu. Hmm, oke, Ustaz. Oke, Oke, syukran Ustaz. ya, Afwan. Pertanyaan lain, monggo. Nah, Ustaz, Ustaz, karena belum
begitu jelas yang tentang mu'rob ini Ustaz. Isim Ya. yang mu'rob. Yang idza kana mudhofan itu kan tadi kan penjelasan awal Ustaz tadi kan menafikan sebagian Ustaz ya. Terus Hmm. eh, iya menafikan sebagian memang Ustaz ya. Eh, Kalau idza kana mudhofan ini statusnya nanti masih nafilil jins, keseluruhan pecinta ilmu, sohiba ilmin, syahida zurin, saksi palsu. Oh jadi keseluruhan Ustaz ya. Iya, keseluruhan. Iya. Nah, meskipun dia mu'rob tapi karena idza kana mudhofan ini jadi menafikan keseluruhan juga Ustaz ya. Iya, tetap menafikan keseluruhan. Dia menjadi mu'rab karena dia idhofah. Satu lagi Ustaz untuk membedakan ini Ustaz yang tentang idza kana syabihan bil mudhof ini kan. Hmm. Ini gimana cara mudah untuk membedakan Ustaz? Kadang kalau ini karena ada apa ya? Ada harokatnya Ustaz. Kalau misalnya Arab Gundul tidak ada harokatnya, gimana cara yang termudah untuk kita membedakan Ustaz yang idza kana syabihan bil mudhof Ustaz? Karena ini Eh, kan hmm, ditanwin Ustaz ya. Kalau yang iya, mudhof itu kan nggak ditanwin. Nah, iya. Salah satu cara mengindikasinya nanti yang jelas pertama jam terbang nih. Nah, kemudian kalau trik-triknya mungkin nanti insya Allah para penulis kitab itu tidak kejam. Idhofah itu tidak selamanya belakangnya ikut nakiroh juga. Biasanya di belakangnya ada alif lam atau dibuat ma'rifah. Itu salah satu ciri idhofah. Cara mengindikasi bahwa dia idhofah. Oke. Kalau di ini, di Sabian bil Mudhof nanti biasanya dua-duanya ya literally nakiroh dan sama-sama mansub nih. Karena sebagaimana kita hmm, ketahui, kalau mansub dan akhirnya bukan hamzah ya, atau mungkin tak marbutoh, maka tidak ada alif di belakang. Jadi kalau ada alif di belakangnya, nanti dicurigai ya biasanya bahwasanya dia nanti Sabihan bil Mudhof. hmm, berarti seperti tolian ini tidak ada alifnya Ustaz ya. Ya Heeh. tidak ada alif lam. Tolian jadi tidak pakai alif. Alif lam Ustaz ya. Ya, Yang jabalan Ustaz. kalau jabalan akhirnya ada Oh, alif. alif alif itu ya Ustaz. Iya. Mm-mm. Itu Ya, salah nah satu trik Ustaz. ya, tapi tidak bisa dipastikan juga. Iya, ya, nah Ustaz ilmunya Ustaz. Sekolah Heron. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan lain nih kok? Izin Ustadz, Iya, saya sebenarnya masih bingung tentang ini Ustadz. Idza hmm, kana syabihan bil mudhaf ini iya, menyerupai mudhaf itu maksudnya yang seperti apa sih Ustadz? Kalau dari contoh ini kemudian dari artinya saya gimana ya? Maksudnya tetap bingung membedakan ini mudhaf ilaih atau bukan gitu. iya. Atau Hmm, ketika dia bukan mudhaf, kenapa masih dikatakan menyerupai mudhaf begitu? ya karena Hmm, perhatikan di sini, dua-duanya ini kan mansub nih. oke. Pertama ini dua-duanya mansub, tapi maknanya dia seolah-olah seperti mudhof ilaih. Yang mana kita ketahui hukum asalnya mudhof ilaih kan majrur. Oke. Oke. Namun dia tidak majrur. Dari segi makna mirip seperti mudhof ilaih. Makanya disebut syabihan bil mudhof. Toli Anjabalan itu pendaki gunung. Ya, mirip Pendaki apa? gunung. Ya, pendakinya gunung gitu. Mirip seperti idhofah. Kitabnya Ali, bukunya Ali, ya, mobilnya Ali. Ada penghubung katanya. Ya, Hmm. disebut Sabian bil mudhof karena ya dari segi makna dia menyerupai ya makna idhofah. Hmm. Tetapi bukan idhofah Ustadz ya, pendaki Bukan. gunung itu. Ya, bukan. Makanya dia ya sama-sama mansub. Hmm. Berarti kalau kayak penghuni surga gitu Ustadz, ahlul jannati itu berarti bukan bukan ini ya, bukan. Oh, kalau ahlul jannati itu idhofah. Jelas idhofah kalau ahlul Oh, jannati.
Iya Nah, Ustadz, masih belum belum jelas ya. ya, jadi Pendaki gunung. memang Syabian bil Mudhof ini nanti rare case nih. Jadi contohnya sedikit sekali memang. Jadi Oh, oke. ya, jadi memang mungkin bisa dibilang apa istilahnya dengan perbendaharaan kata ya, karena memang sedikit. Oh, oke, oke. Oke, Ustadz, sebentar. Jazakallah khair. Wah, baru. Kalau yang misal Doriban Zaidan gitu, pemukulnya Zaid nih. Di ya dia mirip seperti idhofah tapi bukan idhofah. Ada pertanyaan lain nih kok? Atau ini ya, bisa dibilang nanti ya mirip seperti mudhaf dari sisi kalimatnya disempurnakan dengan adanya kata yang kedua. Kalau misal disebut tolian pendaki, maka disempurnakan dengan jabalan pendaki gunung. Ya, monggo ada pertanyaan lain ya kok? Nah, ini Ustadz berarti materinya ini hanya sampai sini Ustadz ya malam ini. Ya, malam ini materinya hanya sampai sini. Tapi insya Allah Oh, kita bablaskan saja yang nanti iya. ya hukum isim lah. Oh, kalau apa? Ya, atau Kalau bagaimana? misalnya Manut. eh, kalau memang ya kalau mau dijelaskan lebih panjang ya lebih baik bagus. Tapi kalau disudahi kan masih jam segini mungkin kira-kira bisa membahas soal ujian kemarin. Oh, apa soal ujian kemarin belum ini, belum terbit. Belum dibuka. Belum diberikan oleh pengurus, jadi belum Oh ya, Ustadz. lagi. Manut Ustadz aja Ustadz. Ya, mungkin kita lanjutkan saja pembahasan terkait hukum isim lah. Ya, baik kok. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita lanjut berkaitan dengan kaidah-kaidah penggunaan la atau hukum isim la. Baik, baik. Ada 4 kaidah di sini kok. Jadi kalau nanti konteksnya mau menuliskan sesuatu dalam konteks la nafiyah lil jins, maka yang dipakai adalah satu dan dua. Satu dan dua. Meskipun yang dua nanti bisa dua kondisi. Baik, kita mulai dari yang pertama. Yang kondisi pertama adalah idza kana ismuha nakirotan. Ketika isim la-nya nakiroh, dalam artian di sini tidak ada alif lam. Fa hukmuhu mabniun ala ma yansabu bihi. Maka hukumnya mabni atas tanda nasabnya. Ya, seperti yang dibahas tadi. Biduni tanwin, tanpa tanwin. Contohnya, la rojula fid dari. Nah, ini maknanya ya nafilil jins, tidak ada satupun laki-laki berada di dalam rumah. Dia mabniun alal fathai rojula. Ya.
Kemudian ya, la mukhlisaini yuttahamani. Tidak ada dua orang yang ikhlas itu mukhlisain yuttahamani, saling tuduh. Ya, dia mabniun alal ya. Ya, kemudian la kadzibati mahbubatun. Tidak ada perempuan-perempuan yang berdusta itu mahbubatun, dicintai. Mabniun alal kasri. Ya, jadi ketika ingin ya, menulis suatu yang nafilil jins, kondisi pertamanya adalah ini. Nakiroh tanpa tanwin. Kemudian kondisi yang kedua adalah idza kana ismuha, ketika isimnya itu nakirotan, isimnya nakiroh tanpa alif lam, wa kanat la mukarraratan, dan lanya itu berulang, maka dia jaza fihi binaul ismain, wa raf'uhuma, maka boleh dia itu bina, dua isim lanya tadi mabni atas tanda nasabnya seperti yang atas ini, wa raf'uhuma, dan merofakkan keduanya. Nah, ini jatuhnya nanti ada dua konsekuensi. Ketika rofa maka dia pakai tanwin. Raf'uhuma. Seperti di sini la haulun wala quwatun illa billah. Ya. Nah, ini maknanya nanti bukan nafilil jins, tapi tidak ada satu kekuatan dan tidak ada satu daya dan tidak ada satu kekuatan kecuali atas kehendak Allah. Ya. Di sini ada bilangannya. Jadi satu saja, satu kekuatan atau satu daya. Kalimatnya ini nanti bisa berarti ya bahwasanya dayanya itu ada dua, ada tiga, ada empat. Jadi tidak nafilil jins, tidak meniadakan keseluruhan jenis daya atau upaya ketika dia marfu. Jadi la haulun wala quwatun illa billah ini hanya sebatas boleh. Hanya sebatas boleh dalam kaidah nahwu. Tapi yang benar adalah nanti adalah yang kanan ini ketika dia mabni atas tanda nasabnya la haula wala quwwata illa billah. Artinya ya, tidak ada satupun daya dan tidak ada satupun kekuatan kecuali atas kehendak Allah. Ini konsekuensi maknanya. Ada pertanyaan di sini kok? Izin, Ustaz. Iya. Berarti kaidah kedua ini sebenarnya boleh yang la haula, boleh la haulun gitu Ustaz ya. Tergantung Betul, makna yang dikehendaki. betul. Nah, tergantung nahwunya, Cuman kan khusus berdasarkan yang nahwu. kalimat ini memang Hmm, tergantung nahwunya. ya. Hmm, Namun untuk konteks kalimat ini oke, oke. yang tepat adalah la haula wala quwata illa billah. Oke. Ya Ustaz, jazakallah. Izin lagi pertanyaan Ustaz untuk mengomong apa untuk memantapkan ini penjelasan yang pertama tadi. Ya, Ini yang satu dan dua ini itu la nafia li jinsi ya Ustaz ya. Untuk ya, la nafia li jins satu dan betul, dua. betul. Ya, bisa kalau heran. Waalaikumsalam. Ya, tapi yang dua tadi ada perincian ya. Kalau dituliskan marfu maka dia bukan nafilil jins, hanya beramalan laisa saja. Ya. Ya, Ustaz. Dan ini ya, salah satu syarat untuk nafilil jins nanti isim lanya ya harus dalam kondisi nakiroh. Itu syarat mutlak. Jadi tidak boleh dalam kondisi marfu la ar-rajulu fil fiddari atau la ar-rajula fiddari. Tidak boleh. Kalau mau menuliskan nafilil jins harus dalam bentuk nakirah. Tidak ada alif lam.
Eh, kemudian kaidah yang ketiga, tidak ada pertanyaan yuk. Kita ke kaidah yang ketiga. Dan ini sudah bukan nafil jin sih. Idza kana ismuha ma'rifah, ketika isimnya ma'rifah, maka wajib roh'u wa wajib tikraru lah. Jadi ketika ininya ma'rifah, isim lahnya ma'rifah, maka wajib dalam kondisi rofa dan eh, wajib mengulang lahnya. La zauju fil baiti wala az-zaujatu. Tidak ada satu suami dan tidak ada satu istri di dalam rumah. Gimana kalau maksudnya adalah mau menyebutkan bahasanya hanya tidak ada suami, maka alif lamnya dihilangkan, zaujunya dimarfukan dengan tanwin. La zaujun fil baiti. Tidak ada satu suami di dalam rumah. Ya, ya. Kemudian kaidah yang keempat adalah idza kana ismuha munfasilan anha, ketika isim lanya dia itu munfasilan anha, terpisah dari lanya, dalam artian mungkin nanti khobarnya muqaddam begitu ya. Maka wajib rofu wa wajib tikraru ha. Ya, maka wajib dalam kondisi rofa dan wajib mengulang la. La fil baiti rajulun wala imra'atun. Ya. Ya sama, misal pertanyaannya, bagaimana kalau ingin mengatakan tidak ada satu laki-laki di dalam rumah dan tidak mau mengulang la, maka lanya di sini ya dihapus, rojulannya dimajukan la rojulun fil baiti. Tidak ada satu laki-laki di dalam rumah. Ya, bisa jadi karena laki-lakinya ada dua atau ada banyak. Namun kembali lagi, kan dia nakiroh. Kalau dimansubkan dan dikedepankan ya, la rojula fil baiti, nah itu maknanya menjadi kembali ke nomor satu. Tidak ada satupun laki-laki di dalam rumah. Ya, ada pertanyaan sampai di sini kok. Monggo. Izin bertanya Ustaz. Nah, Nggih. ini Ustaz yang idza kana ismuha mufasilan anha, ini mufasilan ini Terpisah, mana Ustaz? Hah? terpisah Terpisah. dari lanya. Jadi la, kemudian fil baiti, baru isim lanya di sini. Oh, jadi dipisahkan dengan apa? Jar majrur ini Ustaz. Ya, Oh ya. Hmm, ya, Rifah. Ya, Ustaz ya. Jazakallah khairan Ustaz. waalaikumsalam. Ada pertanyaan lain kok? Monggo. Afwan Ustadz, Nggih. masih loading tadi. Jadi untuk yang kaidah keempat ini, Mhm. la fil baiti rojulun wala imro'atun, itu berarti artinya adalah tidak ada di dalam rumah itu seorang laki-laki dan seorang perempuan gitu Ustadz ya? Betul. Atau eh, kalau yang versi tanwinnya tadi bagaimana Ustadz? Versi apa? Nakirohnya. Perbedaan dengan yang kaidah dua, Beda dengan kaidah dua. Bedanya dengan kaidah dua adalah dia tidak. definisinya maksudnya. Hmm. Oh ya, Dia bedanya tidak dengan bagaimana? dia munfasilan ya, antara isim la dengan lanya terpisah dengan sesuatu, ya, dengan khobarnya. Hmm. Dan Oh ini iya, nanti berarti kalau dia,
Berarti kalau terpisah seperti ini wajib rofa ya Ustaz ya. Wajib Wajib rofa rofa, dan wajib mengulang lanya. wajib mengulang. Tetapi kaidah kedua itu dia karena dia bersambung dengan la, Betul. maka dia boleh eh, apa nih Ustaz? Boleh mabni ya ininya isimnya Iya, dan boleh betul. rofa. Betul. Boleh mabni ala ma yunsabu bihi, boleh rofa. Kalau secara definisi Ustaz, antara kaidah 2 dan 4 ini gimana? Sama ya? Eh, Seorang gitu. iya, kalau rofa nanti sama ya. Tidak ada satu daya, tidak ada satu kekuatan. Oh, nggih, Kalau rofa, nggih. Berarti ya, cuma masalah kaidah ininya Ustaz ya, kaidah nahwunya saja gitu ya. Dari definisi nggak ada bedanya iya, antara kedua sama keempat ini. iya, kurang lebih begitu. Oh, nggih. Jazakallah khair Ustaz. Waalaikumsalam. Oh iya, Afwan Ustaz, nggih. mohon penjelasan lagi tentang definisi awal di awal dars tadi kan itu eh, bahwasanya nafiatul jins ini yaitu beramal seperti amalnya inna Ustaz ya, Hmm, yaitu menasukkan isi dan merobakkan khobar. Tapi betul. kalau untuk yang kaidah kedua ini Hmm, yang berulang ini Ustaz, iya, berulang ini gimana Ustaz? Ah, ah. Kan tadi katanya eh, men- menasukkan isim dan merofakkan khobar Ustaz. betul. Untuk Jadi, menentukan apa hmm, khobarnya Ustaz mana? khobarnya ya, kalau di sini ilah Lah, bilahnya. haula, Jadi haula itu kan betul. La haula ini ilah, mubtada, wala ilah quwata, bilah ini Ustaz. ya, wala quwata dia atof. Atof Ustaz ya. Ya, Atof ini. di la haula wala quwata. Ber- Afan, bagaimana Pak Syafi? Berarti yang apa? Ilah apa? Ilah bilah ini apa? Dia takdirnya marfu Ustaz ya. Ya, fi mahali raf'in. Fi mahli nas fi mahli rafin. Ya, fi mahali raf'in. Jadi ilah ilah bilah ini Ustaz yang fi mahli rafin ilah bilah Ustaz. Betul. Khobar la, Atau bilahnya saja atau illa billahnya. Illa billah khobar lah. sebagai khobar. Ya, khobar inna kan marfu. Ya, karena ini la maka namanya Ilah khobar bilah fi la. mahli rafin. Betul. Khobar khobar lah. Ya li ilah bilah ini khobar lah Ustaz ya. Betul. Nah, Ustaz ya, sekolah rontok. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan lain nih kok? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, ini menjadi salah satu syarat isim la juga nih, kok. Jadi antara isim la dengan la-nya nanti tidak boleh terpisah kalau mau menuliskan dalam konteks nafiatul lil jinsi. Ya, jadi ketika ada tersisip sesuatu maka ya, antara la dan isim la-nya, nah, ini bisa dipastikan dia bukan nafi lil jinsi. Hanya nafiyah biasa. Ya. Berarti kalau syarat kedua itu berarti tidak boleh ma'rifah Ustaz ya. Ya, syarat kedua tidak boleh makrifat. Ya sama itu syarat pertama ya. Syarat pertama harus marfu nih. Afan kok harus marfu. Harus nakiroh. Nakirah. Harus nakiroh. Oh, Syarat kedua tidak boleh la antara la dan isim la-nya itu terpisah oleh sesuatu. Dia harus menyatu.
Makanya pas Iya. kaidah kedua jika Berarti ini boleh dibaca la haula wala quwata. Karena dia masih menyatu antara la dengan isim lain. Dan nakiroh juga. Nakiroh. Ya, bagaimana Pak Syafi? Ada pertanyaan tadi? nggak cukup Ustaz. Jazakallahu khairan. Waduh, Kalau yang di apa silabus itu kan Ustaz ada syarat-syaratnya Ustaz. ya, Itu syaratnya hanya itu ada tadi. penjelasan tersendiri atau Ya, hanya itu tadi oh syaratnya. Jadi syarat yang utamanya sebenarnya harus dari isim-isim jenis yang jelas. Ya, seperti harus ada isi nakirah Ustaz ya. ya nakiroh dan Nakirah tidak boleh terpisah. Syarat ketiganya itu harus terpisah. harus isim jenis. Jadi tidak boleh menyebut spesifik aliyun begitu. Aliyun itu ya laki-laki. Ya, ya meskipun aliyun itu laki-laki, dia bukan jenis. Maka tidak bisa. Nanti la aliyah fil baiti. Dia bukan afil jins. Kalau mau ya la rojulun atau la imro'atun. Tidak ada perempuan atau laki-laki. Atau boleh juga nanti tidak ada satupun manusia. Jadi la nasa fil baiti. Tidak ada satupun manusia di dalam apa rumah. Itu terkait dengan isim jenis. Ya, yang Jadi, menunjukkan jenis. jadi syarat yang ketiga tadi tidak boleh menunjukkan jenis Ustaz. Harus menunjukkan jenis nih. Justru harus Oh menunjukkan. harus menunjukkan jenis. Iya. Oh Atau harus isim jenis. jadi tidak boleh isim alam Ustaz ya. Ya, nama itu sudah Sementara bukan jenis nih. Nama sudah bukan jenis. Nama hewan itu sudah termasuk sesuatu yang spesifik. Ya, ada pertanyaan lagi? Afwan Ustaz, izin bertanya Ustaz. Iya. Syaratnya cuma 3 aja kan Ustaz? Ya, cuma tiga itu saja. Yang harus isim jenis. Mhm. Habis itu kalau nafyun lil jinsing tidak boleh terpisah dari la-nya ya Ustaz. Mhm. Sama yang nafyun lil apa? Nafiyah lil jins harus nakiroh ya Ustaz. Ya, harus nakiro. Nah, Ustaz. Syukran. Iya. Ya, baik ikhwah, kalau sudah tidak ada pertanyaan kita ke tamrin. Ya, pas ada 5 ya, satu-satu. Kemarin sudah dari atas, nah, sekarang dari bawah ya. Tamrin sahih mata rau khotok nih. Maka benarkan mana yang terlihat salah. Nomor satu monggo Pak Syafi'i. dan Ustaz adalah ini apa dulu saja. Ntar. Bismillah. La fil baiti la fil baiti mudar la fil baiti mudarrisan la fil baiti mudarrisun wala tilmizun Ustaz. Ya, santu. Ingat ya, ketika munfasilan maka wajib rofa ya. La fil baiti mudarrisun wala tilmizun. Tidak ada satu guru dan satu murid di dalam rumah. Ya, santu Pak Syafi'i. Ustaz. Ya.
Kemudian nomor 2. Bayu, mau nggak Bayu? La lal imamu fil masjidi wala ma'mumu. Begitu Ustaz. Wala? Wala ma'mumu. Wala ma'mumu ya, santum. La al-imamu fil masjidi wala al-ma'mum. Ketika isim lanya ma'rifah, ya, maka wajib mengulang la. Dan harus rofa'nya. La, ya tidak ada satu imam dan tidak ada satu makmum di dalam masjid. Ya, santum. Boleh sekalian nanya Ustaz, Ya, untuk kata makmumnya itu ikutan ma'rifah atau tetap begitu Ustaz? ma'rifah ya. Oh, jadi saya tadi salah baca, berarti walal ma'mumu berarti. Ya, walal ma'mum. Jazakallah khair Ustaz. Waalaikumsalam. Kemudian nomor 3 Pak David. Lal mudarrisa fil baiti. Ini maksudnya gimana tadi, Ustaz? Ada yang salah? Oh, membetulkan ya. Mana lihat lewat HP, Ustaz. Lal mudarrisa. Apa Nana nggak tahu nih, Ustaz. Ya, ada yang bisa bantu nomor 3? Ya, enggak. Lah ini Ana coba Ustaz ya. Ya, boleh Pak Syafi'i. La mudarrisa fil baiti. Enggak pakai alif lam Ustaz. Ya, ini nanti tergantung kebutuhan ya. Ya, santum. Alif lamnya dihilangkan. Kalau pakai alif lam, Dihilangkan. konsekuensinya harus mengulang la. Sedangkan di sini tidak ada pengulangan, maka jelas ma'rifatnya salah. Nah, setelah itu nanti ada dua kondisi. Boleh mudarrisa, ketika mudarrisa maka dia nafilil jins. Atau boleh juga lah mudarrisun. Ketika la mudarrisun, maka maknanya ya hanya tidak ada satu guru di dalam rumah. Ya, begitu ya, Pak David? Jadi boleh dua-duanya Ustaz. Nanti Boleh tadi dua-duanya. Ana ulangi lagi di laptop, insyaallah. Oh, iya. Apa mati, Ustaz? Ya, boleh dua-duanya ya, Pak Syafi'i. Karena ya Hmm. tidak ada paksaan konteks nih di sini. La mudarrisa. Bolehlah mudarrisa, bolehlah mudarrisun. Dua-duanya benar. Berarti apa Ustaz, seperti yang penjelasan di awal daros tadi kan ada la rojula fit dari, itu berarti bisa la rojulun fit dari juga Ustaz. Bisa. Ya. Tapi karena Kenapa bisa Ustaz? Karena ada itu, karena fi mahalin rof ini nih fit dari ini Ustaz. Gimana Ustaz? bagaimana sih? Kenapa kok bisa kan kok bisa Ya, la rojulun? Karena ada fi mahalin rof ini Ustaz. kenapa bisa ya? Karena sesuai kebutuhan nih. Kalau la rojulun fidari nanti artinya hanya tidak ada satu laki-laki. Bisa jadi karena laki-lakinya ada 2 atau 3 atau 4 atau lebih. Nah, ketika la rojula fidari, maka ya benar-benar tidak ada satupun laki-laki di dalam rumah. Nih. Kalau ditanya apakah boleh menjadi la rojulun? Boleh, tapi dia statusnya nanti bukan lagi nafilil jinsi. Ketika mau la nafilil jins, maka ya mau tidak mau mabni atas tanda nasab. Jadilah rojula. Berarti intinya semuanya ini ketika konteks kalimatnya itu seperti itu dirubah, itu bisa cuma dia nanti bukan hukumnya la nafiyah li jinsi Ustaz ya, tergantung Betul, kebutuhan gitu Ustaz. betul. Hmm. Dan perlu diingat syarat-syarat nafilil jins tadi. Ketika mau membuat nafilil jins. Jadi fleksibel tergantung
kebutuhan. Intinya kalau mau nafilil jins harus mabni atas tanda nasab, harus nakiroh, harus bersambung dengan la, dan apa satu lagi? Ya, tidak boleh ma'rifat apa ya, khabarnya tidak boleh mendahului isim, tidak boleh tertentu. Bagaimana Pak Syafi'i? Bisa diterima? Nah, Ustaz, jazakallahu khairan, Ustaz. Waalaikumsalam. Jadi ya kalau ditanya la rojula fidari ini apakah bisa jadi la rojulun fidari? Ya bisa. Cuman nanti ketika rojulunya menjadi mu'rob, isim lainnya menjadi mu'rob, ini dalam kondisi marfu, dan bukan lagi nafilil jins. Artinya tidak ada satu laki-laki dalam rumah itu, Ustaz, gitu ya. Ya, itu kalau marfu nih. Kalau rajulun. Ya, Hmm, kalau ya. Ustaz, khairan. Waalaikumsalam. Kita lanjut nomor 4. Jamil, mau Jamil? Naam Ustaz. La ma'lun wala ilmun lahu. La ma'lun wala ilmun lahu. Nggak ada yang salah ya Ustaz? Tidak ada yang salah. Ya, sudah benar ini. Dia hanya memiliki model lain. Model lainnya bagaimana? Model lain dari ini ya, la haulun wala quwatun illa Iya, billah ya Ustaz. iya. Berarti apa? Yang mabni ala ma yunsabu bihinya. Jadi bagaimana? Kalau dijadikan nafilil jins? Jadi la mala Mhm. wala ilmu. Ya, la mala wala ilma lahu itu ketika nafilil jins. Tidak ada satupun harta dan ya, tidak ada satupun ilmu yang dia miliki. La malun wala ilmun lahu. Ini benar, Ustaz, yang nomor 4. Ya, benar. Tapi ada model lainnya. Sudah, benar. Ya, kemudian terakhir nomor 5. Anas. Siap Ustaz. Bismillah. La tolibu ilmin madhmumu. Koreksinya, la toliba ilmin madhmumun. Ya, ini nanti jadi sesuai konteks juga. Begini juga sudah betul, tapi artinya hanya tidak ada satu penuntut ilmu. Ini kondisional Oh, juga. okay. Tapi ketika dimansubkan la toliba ilmin, maka maknanya menjadi nafilil jinsi. La toliba ilmin, tidak ada satupun penuntut ilmu yang tercela. Oh, okay. Tetapi Ustadz, kalau kita sesuaikan dengan konteks dars kita, yaitu apa namanya, isim la yang nafilil jins, maka yang betul la toliba ilmin ya Ustadz ya. Iya, betul. Kita kembalikan ke tujuan darsnya ini sesuai konteks dari pembelajaran. Iya. Kalau mau nafilil jins, maka dimansubkan. Oke. Ya. Tapi Ya, Ustadz, ya syukran. perlu diketahui bahasanya Hmm. la tolibu ilmin juga betul. Juga betul. Oke. Madhmumun apa Ustadz? Tercela. Tercela. Oke, syukran Ustadz. Syukran. Ada pertanyaan, Ikhwah? Monggo. Saya izin tanya Ustaz, Iya, baik. untuk soal nomor 5 ini bukannya tolibun itu harusnya apa namanya tuh tanwin domahnya atau ada alasan lain Ustaz? Ingat kaidah idhofah. Kenapa? Kaidah idhofah, mudhofnya tidak boleh bertanwin. Ditolibu ilmin. Oh itu idhofah ya Ustaz. Iya, idhofah. Oh, oke.
Oke, baik, jazakallah khairan Ustaz. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan lain nih, monggo. Ya, baik ikhwah, kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin dari kita cukupkan terlebih dahulu nih. Insya Allah kita lanjutkan kembali besok nih. Ya, kita bahas berkaitan dengan munada atau seruan atau panggilan. Ya, kalau ada pertanyaan di luar dari boleh nanti ditanyakan via grup atau via Japri ya, atau ditanyakan di pertemuan berikutnya. Demikian kita akhiri. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Waalaikumsalam.